Gade ya. Gade itu saya pinjam uang 10 juta, saya titip motor. Udah, motor ini makbudoh, nggak bisa bergerak, nggak bisa dikutik-kutik. Merupakan satu jaminan. Yang jelas dia minjam uang itu meminjam. Ini bukan bisnis, minjam itu nolong. Adapun motor itu jaminan supaya dia membayar. Seandainya ada perjanjian nanti, kalau dalam tempo setahun kamu nggak bisa bayar, bagaimana motor ini kita jual? Nah, ridho, nah, itu namanya saling ridho meridho. Adapun dia minjem uang 10 juta, motor itu tidak bisa digunakan, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan, walaupun saling ridho, justru saling ridho lah berlaku itu perbuatan gade. Kalau dia tidak minjam, kalau sekali-sekali dia minjam, dia izin dulu, telepon. Motor kamu boleh nggak? Hari ini saya kebetulan ada perlu mau pakai. Ya udah boleh pakai. Udah untuk sekali itu aja. Besok lusa minjam lagi. Ini yang jaminan motor tadi ya. Besok lagi mau pakai, pinjam lagi, izin lagi harus. Sebab seakan-akan yang punya, yang megang itu kan amanat. Yang jaminan kan, jaminan itu amanat kok. Kita bayangkan sekarang di kantor pegadaian itu kalau kita nitip emas atau nitip apa ya, itu dibungkus rapi, ditulis namanya, tanggalnya ya. Nggak bisa digunakan kemana-mana itu jaminan itu. Hanya di gadean itu dia membungakan dalam sebulan bunganya sekian. Nah itu ribanya di bunga. Kalau orang umum, saya minjam 10 juta, pakai aja motor saya. Nah, ribanya dipakai motor itu. Sebab motor itu sebetulnya jaminan, nggak boleh dimanfaatin. Kalau begitu sama aja. Pinjam 1 juta, bayar 12, sama aja, nggak ada bedanya. Soalnya pinjaman ada manfaatnya setiap dalam hadis. Nabi SAW, kullu gordin jarra naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Itu berat, itu hukumnya ribanya dong. Mal'un ya. Selagi dia ridho melakukan, maka habis hubungan dengan Allah, rahmat dari Allah putus. Terus mengalir kepadanya laknat. Ya, la'anallahu akila riba wa mukilahu. Saya pinjam rumahnya, saya gade ya, saya ini 50 juta rumah saya untuk dipakai buat konveksi. Jadi rumah 50 juta. Yang punya rumah itu nerima udah 50 juta. Orang yang membayar tadi memakai rumah tadi, dipakainya lah buat konveksi. Dapat uangnya, nggak kebayar nih, sampai 5 tahun ya. Ini konveksi ini berjalan terus, untungnya banyak. Yang punya uang tadi itu dia menjadi 50, kembali lagi ya uang dari 50 juta mulus ya. Nggak ada untung apa-apa, jadi merugikan sepihak kalau dipikir. Jadi gimana cara berbuat? Ya kan 50 juta saya, yang punya rumah, dibayar sama orang 50 juta aja, dipegang, dipakai otomatis. Ya pokoknya dia terima 50 juta. Nah orang yang minjamin uang tadi, jaminannya rumah tadi, dibuatlah konveksi sampai berjalan 5 tahun. Nah sudah 5 tahun, sama orang yang yang rumah tadi dipakai tadi, dikembalikan lagi uangnya. Ya gitu ya. Enggak, yang ini bukan. Yang menerima 50 juta tadi mengembalikan uang sama orang yang pakai rumah tadi, konveksi tadi. Nah ini uang saya punya nih, ambillah uang kamu. Sudah selesai ya.
Itu kan sekarang secara akal ya, rumah tadi dipakai orang konveksi. Nah, orang yang punya rumah tadi nggak dapat untung apa-apa. Untung apa dia? Kembali lagi uangnya. Sedangkan orang yang konveksi tadi berapa tahun itu berapa banyak dia dapat untung. Harusnya begini, jaminan rumah 50 juta. Nah, rumah tadi dia mau pakai, harusnya boleh dipakai, tapi bayar sewa. Sebulan berapa, setahun sekian. Jadi sama-sama menguntungkan itu. Kalau nggak bayar sewa, nggak saling menguntungkan. Pokoknya setiap pinjaman uang, itu minjam itu namanya nolong, bukan dagang. Nolong itu pahalanya besar. Nah, kalau nolong tadi diambil kesempatan, maka riba terjadi ya. Dimanfaatkan pinjaman. Sebab kalau dia nggak pakai konveksi, nggak bakalan dia pinjamin duit. Wah, nggak percuma ini, nggak nguntungin ya. Ngapain saya mau pinjamin duit kalau nggak boleh buat konveksi? Seharusnya rumah itu suratnya aja, nggak harus rumah.